Project Based Learning tema 5 yaitu pahlawanku. Muatan pelajaran yang akan ditampilkan dalam video ini yaitu PPKN, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, IPA, IPS, dan SPDP. Sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa klik like dan subscribe ya teman-teman. Teman-teman, dalam mempelajari tema 5 tentang pahlawanku, kami mendapat tugas dari cerita pendek berkunjung ke museum. Berdasarkan cerita pendek ini, kami menyusun pertanyaan dan memulai proyek yang berhubungan dengan pengamalan sila Pancasila dari mapel PPKN. Identifikasi tokoh, latar, alur cerita, pesan cerita dari mapel Bahasa Indonesia. Sifat cahaya dari mapel IPA, cerita tentang Patih Gajah Mada dan Soekarno dari mapel IPS, membuat mosaik Patih Gajah Mada dan Tugu Monumen Nasional dari mapel SPDP, dan tanya jawab dalam bahasa Inggris antara wisatawan dan Maria, tokoh utama di cerita pendek tersebut. Yuk kita saksikan kreasi kelompok santun berikut ini ya. Halo teman-teman, namaku Marcelo, kelas 4A, nomor absen 18, kelompok santun. Kali ini aku akan menceritakan sebuah cerita. Simak baik-baik ya. Libur ke kebun binatang. Pada suatu hari, keluarga Lina berlibur ke kebun binatang yang terletak tidak jauh dari rumah mereka. Sebelum berangkat, mereka mempersiapkan barang untuk dibawa. Tidak lupa Lina berdoa Bapa Kami dan Salam Maria bersama dengan keluarganya. Selama di perjalanan, Lina dan adiknya bersuka cita. Mereka menikmati pemandangan yang indah di sepanjang perjalanan yang mereka lewati, sambil sesekali menikmati cemilan yang dibawa dari rumah. Lina bersyukur kepada Tuhan diberikan lingkungan yang sejuk dan asri. Tidak berapa lama sampailah mereka di kebun binatang. Ayah Lina kemudian mengantri untuk membeli tiket masuk. Ketika mengantri, tepat di belakang ayah Lina, berdiri seorang ibu hamil yang turut mengantri pula. Ibu hamil tersebut mengenakan jilbab, tampak kelelahan berdiri mengantri. Ayah Lina kemudian mempersilahkan ibu tersebut beralih ke depan antrian ayah untuk lebih dulu membeli tiket. Setelah mendapatkan tiket, keluarga Lina masuk ke kebun binatang. Lina dan adiknya begitu kagum dengan binatang yang sebelumnya hanya mereka bisa lihat di televisi. Salah satunya adalah badak bercula 1. Lina membaca dengan saksama penjelasan mengenai badak bercula 1 yang ditempel di depan kandang. Dengan membaca, Lina belajar mengenai hewan langka itu. Dia berencana menceritakan pengetahuan mengenai hewan asli Indonesia itu kepada teman-teman dan saudaranya, sehingga banyak orang yang akan lebih mengenal kekayaan fauna Indonesia. Di depan kandang juga tertulis untuk tidak memberikan makanan kepada hewan yang ada di kandang. Lina dan adiknya mematuhi peraturan tersebut. Setelah lelah melihat berbagai jenis binatang, Lina dan keluarga berencana menuju ke kedai es krim. Tiba-tiba seorang kakek berpeci hitam yang tengah mengganting susunya terjatuh. Ibu Lina yang seorang dokter memberikan bantuan kepada kakek tersebut dan menanyakan kondisi sang kakek. Kakek tersebut menjelaskan keadaannya menggunakan bahasa Sunda. Keluarga Lina tidak mengerti karena mereka berasal dari Surabaya. Meskipun demikian, Ibu Lina tetap memberikan pertolongan pertama kepada kakek.
Selanjutnya, kakek bersama cucunya dibawa oleh petugas dari kebun binatang untuk diberikan pengobatan lebih lanjut. Lina kembali meneruskan langkahnya menuju kedai es krim. Tak jauh dari kedai es krim, terlihat seorang anak kecil yang menjajakan kerupuk. Lina dan adiknya tidak terlalu suka makan kerupuk, tetapi Lina kasihan dengan anak kecil itu. Lina kemudian mengajak adiknya untuk membeli kerupuk, tidak jadi membeli es krim. Adik Lina awalnya menolak karena ia tidak suka kerupuk dan pada saat itu merasa haus. Lina kemudian menjelaskan kepada adiknya bahwa membeli kerupuk untuk membantu penjual kerupuk yang masih kecil. Akhirnya mereka sepakat untuk membeli kerupuk dan untuk menghilangkan dahaga mereka minum susu kotak bekal dari rumah. Anak kecil penjual kerupuk senang sekali. Kerupuknya dibeli oleh Lina dan adiknya. Terlebih Lina memberikan uang yang lebih dari harga kerupuk seharusnya. Lina dan adiknya sangat senang dapat membantu sesama meskipun uang saku dari orang tua habis untuk membeli kerupuk dan mereka tidak jadi menikmati es krim. Sambil bergandeng tangan, Lina dan adiknya berjalan menuju tempat parkir kendaraan. Sesaat sebelum masuk mobil, adik Lina membuang kotak susu yang telah kosong dengan sembarangan di tempat parkir. Lina menasihati adiknya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Kemudian Lina mengambil kotak susu adiknya tersebut dan membuang ke tong sampah. Keluarga Lina selanjutnya pulang menuju ke rumah dengan hati yang gembira. Sekian kisah keluarga Lina. Teman-teman dapat mengambil nilai positif dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kita banyak keanekaragaman suku, agama, dan budaya. Kita harus bisa saling menghormati dan menghargai sesuai dengan teladan yang diberikan oleh para pahlawan kita. Dengan menghormati dan menghargai sesama, kita juga mengamalkan Pancasila. Sekian dulu teman-teman. Selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Pemetaan Bahasa Indonesia kelompok Santun Jeremy kelas 4A nomor absen 15. Tokoh dan sifat dalam cerita berlibur ke kebun binatang adalah Lina suka berdoa, menolong, dan berhati baik. Ayah Lina bersikap toleran dan menghargai orang lain. Ibu Amel berjilbab dan tampak kelelahan berdiri. Adik Lina sayang pada kakaknya dan suka menolong. Seorang kakek berpeci hitam, seorang yang sayang pada cucunya dan berasal dari Sunda. Cucu kakek seorang anak kecil yang sayang pada kakeknya. Ibu Lina seorang dokter yang suka menolong dan peduli dengan orang lain. Petugas bekerja di kebun binatang dan suka memberi pertolongan. Anak kecil berjualan kerupuk. Anak yang jujur dan bekerja keras. Ringkasan cerita, keluarga Lina berlibur ke kebun binatang. Mereka berdoa Bapa Kami dan Salam Maria bersama keluarga sebelum mengawali perjalanannya. Dalam perjalanan Lina bersyukur pada Tuhan karena bisa menikmati pemandangan yang indah dan lingkungan asri dan sejuk. Di kebun binatang, ayahnya membeli tiket dan menjumpai seorang ibu hamil berjilbab.
yang ikut mengantri. Kemudian ayahnya mempersilahkan untuk mendahului antriannya. Di dalam kebun binatang, Lina dan adiknya kagum pada badak bertulang satu. Mereka mempelajari dengan seksama penjelasan tentang binatang yang asli Indonesia dan akan berbagi pengetahuan dengan temannya. Setelah lelah melihat berbagai binatang, Lina dan keluarganya pergi ke kedai es krim. Tiba-tiba mereka melihat kakek berbaju hitam menggandeng cucunya terjatuh. Ibu Lina yang seorang dokter bergegas memberi pertolongan pada kakek yang berbahasa Sunda. Keluarga Lina berasal dari Surabaya, sehingga kesulitan berkomunikasi dengan kakak itu. Selanjutnya mereka dibawa ke petugas ke kebun binatang untuk diberikan pengobatan lebih lanjut. Mereka, Lina dan adiknya, melihat seorang anak kecil penjual kerupuk dan berniat untuk membantu dengan membeli kerupuk dan memberi uang lebih, meskipun harus memberi pengertian adiknya yang tidak suka kerupuk. Lina juga mengajarkan adiknya untuk tidak membuang sampah dengan sembarangan. Setelah keluarga Lina pulang dengan hati yang gembira. Teman-teman, saya Charis dari kelompok 1. Kali ini saya ingin berbagi tips dengan teman-teman tentang bagaimana memulai percakapan dengan orang asing dalam bahasa Inggris. Seperti dalam bacaan tentang Maria yang berkunjung ke museum, di sana ia bertemu dengan wisatawan asing dan kemudian mengajak wisatawan asing itu bercakap-cakap dan untuk mencari tahu bagaimana tanggapan mereka terhadap bangsa Indonesia. Ikut tipsnya. Yang pertama, mulailah berbicara dengan sopan. Teman-teman bisa menggunakan kalimat ini. Excuse me sir or madam or miss, do you mind if I'm talking to you? Yang kedua, cairkan suasana dengan menanyakan topik umum. Jangan bertanya-tanya tentang hal-hal yang sifatnya pribadi karena menurut orang asing ini tidak sopan. Yang ketiga, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal ketika mengakhiri percakapan. Supaya teman-teman lebih jelas, bisa menyaksikan video berikut ini sebagai contoh. Miss, do you mind if I'm talking to you? No, not at all. Thanks, I'm Charis. Hello, Charis and Grace. Hello Grace, where do you come from? I come from America. How long have you been in Indonesia? About 4 days. Have you ever been here before? No, I never been here before. So, what do you think about Indonesia? Maybe about the people, the place that you visit, or the weather? I love Indonesia. This is an amazing country. The people are so nice, so friendly like you, and I visit some place beautiful. Wait, how about the food? Do you like the food here? Of course, the food are so good and many of them are spicy, but I love it. Glad to hear that. Okay, Grace, I've got to go now. It's nice to meet you. Thank you for your time. Have a nice trip and see you next time. You're welcome, Charis. Nice to meet you too. See you next time. Halo teman-teman,
selamat siang. Aku Brinet. Saya akan menjelaskan dan mempraktekkan tentang sifat-sifat cahaya. Seperti yang kita ketahui, sifat-sifat cahaya itu ada 4. Yang pertama, cahaya merambat lurus. Yang kedua, cahaya dapat menembus benda-benda bening. Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Ayo kita praktekkan bersama-sama satu persatu. Mari kita praktekkan sifat-sifat cahaya. Yang pertama adalah sifat cahaya merambat lurus. Ini adalah alat-alat untuk membuat cahaya merambat lurus. Yang pertama adalah senter. Yang kedua adalah 3 buah karton atau kardus yang sudah dibolongi seperti ini. Ayo langsung aja kita praktekkan. Lihat guys, ini adalah bukti kalau cahaya itu merambat lurus dan tidak bisa merambat belok. Jadi, itu adalah bukti kalau cahaya itu hanya bisa merambat lurus, tidak bisa merambat belok. Ayo langsung aja kita praktekkan yang kedua. Sifat cahaya yang kedua adalah cahaya dapat menembus benda-benda yang bening. Ini adalah alat-alat untuk membuktikannya. Yang pertama ada senter, yang kedua ada plastik bening, yang ketiga ada kaca bening. Ayo kita coba bersama-sama. Ini membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda-benda yang bening. Sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Apakah benar? Mari kita buktikan. Ini adalah alat-alat untuk membuktikannya. Yang pertama kita butuh senter dan kaca. Ayo kita coba. Mari kita nyalakan senternya. Dan ini adalah bukti kalau cahaya itu dapat dipantulkan. Jadi cahaya dapat dipantulkan ya guys. Mari kita lanjut yang keempat. Sifat cahaya yang keempat adalah cahaya dapat dipantulkan. Apakah benar? Mari kita buktikan. Alat-alat yang pertama yang kita butuhkan untuk membuktikan, yang pertama adalah senter, yang kedua adalah air. Mari kita coba. Kita nyalakan senternya. Tuh, lihat guys. Jika saya membelokkan ke kanan, cahayanya akan berbelok ke kiri. Lihat guys. Itu adalah bukti bahwa cahaya dapat dibelokkan. Nama saya Daniel Gabrielo Buanan. Saya kelas 4A, nomor absen 10. Saya akan menceritakan tokoh Gajah Mada. Gajah Mada merupakan Mahapati Majapahit yang membawa Majapahit ke puncak kejayaan sejak kecil. Gajah Mada sudah menunjukkan kepribadian yang baik, kuat dan tangkas. Kecerdasannya telah menarik hati seorang patih Majapahit yang kemudian mengangkatnya sebagai anak didiknya. Beliau memulai karirnya pada tahun 1313. Gajah Mada diangkat menjadi kepala Bhayangkara pasukan khusus pengawal raja. Karena berhasil menyelamatkan Raja Jayanegara pada tahun 1309 sampai 1328 dan mengatasi pemberontakan Rakunti,
Kemudian beliau diangkat sebagai patih Kuhuripan pada tahun 1319. Beliau menjadi Mahapati pada masa Ratu Tribhuwanatunggadewi dan kemudian Amangkubumi yang mengantarkan Majapahit ke puncak kejayaannya. Ketika mengangkatnya sebagai Mahapati, Amangkubumi pada tahun 1258 Saka 1334 Masehi. Pada pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, Gajah Mada mengucapkan sumpah palapa yang berisi bahwa ia tidak akan menikmati pulapa atau rempah-rempah yang diartikan kenikmatan duniawi. Sebelum berhasil menaklukkan Nusantara, Gajah Mada melakukan politik penyatuan Nusantara selama 21 tahun, yakni antara tahun 1336 sampai 1357. Isi program politik ialah mendudukan negara-negara di luar wilayah Majapahit, terutama negara-negara di seberang laut. Menurut sejarah, karena peristiwa Perang Bubat atau perang antara kerajaan Sunda dan Majapahit, Gajah Mada menyerahkan diri dari jabatannya Mahapati Amangkubumi dan mengasingkan diri sampai akhir hayatannya. Sebagai salah seorang tokoh utama Majapahit, nama Gajah Mada sangat terkenal di masyarakat Indonesia. Pada umumnya, pada masa awal kemerdekaan, para pemimpin antara lain Soekarno dan Muhammad Yamin sering menyebut Sumpah Gajah Mada sebagai inspirasi dan bukti bahwa bangsa ini dapat bersatu meskipun meliputi wilayah yang luas dan budaya yang berbeda-beda. Dengan demikian, Gajah Mada adalah inspirasi bagi revolusi nasional Indonesia untuk usaha kemerdekaannya dari kolonialisme Belanda. Hai teman-teman, nama saya Malia, kelas 4, nomor 26. Hari ini saya akan mempraktekkan membuat mozaik. Jika kalian tidak bisa menggambar pahlawan ini, kalian bisa mencari di internet dan mencetaknya. Sekarang ini adalah bahan-bahannya. Contoh, ini ada kertas origami, ada pensil, ada lem, dan ada cangkang telur, dan kulit bawang. Yuk kita membuatnya yuk. Kita pertama-tama dulu kita lem yang kita mau ditempel. Hari ini saya sudah menyelesaikan mozaik tentang Mahapati Gajah Mada dari Kerajaan Majapahit. Nah, ini saya sudah menyelesaikannya.
tapi ini bentuk wajahnya itu tidak terlihat. Jadi saya sudah mengulanginya lagi dengan gambar ini. Menurut teman-teman, apa yang kalian suka perbedaannya? Yang ini atau yang ini? Kalau saya suka yang ini karena itu wajahnya terlihat, sedangkan yang ini wajahnya tidak terlihat. Sekarang saya sudah punya kolase tentang Monas atau Monumen Nasional 3D atau 3 dimensi. Ini gambarnya. Bapakku membantuku menebalkannya dan mengacarinya dan mengasih titik di sini. Sedangkan saya mewarnainya kayak gini dan menempelkan biji-biji dan menarik garis-garis kayak gini. Saya punya cerita sedikit. Monumen Nasional atau Monas. Monumen Nasional. Monumen Nasional atau Monas didirikan pada tahun 1952 dan diresmikan pada tahun 1961 oleh Presiden Soekarno. Monas terletak di tengah kota Jakarta. Monas dibuka untuk umum sejak tahun 1975. Oke, sekarang teman-teman, saya memilih dua gambar ini. Tapi saya menempelkannya hanya bagian bawah-bawahnya ini dan saya mewarnainya sebagian ini. Sebagiannya ini saya menempelkan biji kacang hijau ini. Teman, setelah kalian saksikan video tersebut, bagaimana pendapat teman-teman hasil pembelajaran kami untuk project based learning bertema pahlawan tadi? Kalau teman-teman suka, bagikan video ini ke teman-teman dan saudara ya. Oke teman-teman, kita sampai sini saja. Terima kasih kalian sudah menonton presentasi kita. Ingat ya teman-teman, pakai masker kalian, cuci tangan, dan jaga jarak. Sampai jumpa teman-teman.